Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Misdi Smart Channel. Channelnya Kawula Muda Harapan Bangsa. Channel yang informatif, inspiratif, dan solutif. Informatif. Channel ini memberikan informasi beasiswa pendidikan pasca SLTA, pendidikan kuliah gratis lulus langsung kerja. Inspiratif, semoga informasi tentang beasiswa dan pendidikan kuliah gratis lulus langsung kerja tadi menginspirasi saudara agar memantapkan diri melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan menjadikan Anda motivasi untuk belajar lebih giat lagi. Solutif, informasi yang diberikan adalah beasiswa penuh pendidikan dan kuliah gratis lulus langsung kerja memberikan solusi bagi Anda tentang biaya pendidikan, karir, dan masa depan yang cerah karena saudara setelah lulus tidak usah susah-susah mencari kerja. Oke, kali ini kami akan menginformasikan sebuah breaking news, informasi terbaru perguruan tinggi, kuliah sekolah kedinasan yang kita nantikan sudah keluar. Salah satunya lagi adalah di Universitas Pertahanan di tahun 2022. Kemarin di Akademi Militer Akmil sudah mulai pendaftaran mulai tanggal 1 Januari tahun 2022 dan ini juga di Kementerian Pertahanan juga sudah keluar informasinya dan pendaftarannya mulai tanggal 14 Februari tahun 2022. Ini tentu saja kabar gembira untuk saudara-saudara calon lulusan SMA SMK tahun 2022 dan lulusan SMA SMK tahun 2001. Oke, kita informasikan jadwal penerimaan kadet mahasiswa Universitas Pertahanan untuk tahun 2022-2003. Yang pertama pendaftarannya ini masih melalui online, jadi sangat hemat sekali. Pendaftaran online itu dimulai tanggal 14 Februari tahun 2022 sampai 14 Maret tahun 2022. Pendaftarannya di https://penerimaan.idu.ac.id. Berikutnya pengumuman peserta tes itu setelah Anda mendaftar, kemudian pengumuman peserta yang siapa yang akan berhak mengikuti tes TPS, TPA, dan TOEFL itu Anda bisa lihat tanggal 23 Maret. Jadi setelah ditutup kurang lebih seminggu kemudian itu baru diumumkan siapa yang akan boleh mengikuti peserta tes TPS. Kemudian tanggal 29 Maret itu ada tryout TPS TPA TOEFL itu tanggal 29 Maret 2022. Kemudian setelah dilakukan tryout sehari kemudian itu betul-betul dilaksanakan tes TPS atau TPA tanggal 30 Maret. Kemudian tanggal 3 tes TOEFL-nya dilaksanakan tanggal 31 Maret. Kemudian pengumuman peserta tes psikologi 6 April 2022. Jadi begitu Anda sudah lolos tes TPA, tes TOEFL baru ada siapa yang berhak mengikuti tes psikologi. Diumumkan tanggal 6 April. Setelah itu tryout dulu tes psikologi tanggal 12 April. Kemudian tes psikologi betulan itu 13 April sehari kemudian. Kemudian setelah itu hasilnya diumumkan, pengumuman tesnya itu tanggal 22 April. Setelah itu Anda dinyatakan lolos, baru Anda hadir, diminta untuk datang untuk melakukan tes berikutnya. Tanggal 1 Juni 2022 Anda diundang ke Unhan di Sentul, Bogor sana kampusnya. Kemudian setelah Anda datang 2 hari kemudian yaitu tanggal 3 Juni itu akan ada tes mental ideologi. Sehari kemudian ada tes pemeriksaan kesehatan tanggal 4 Juni. Kemudian tes kesehatan jiwa itu tanggal 5 Juni.
Kemudian setelah itu Anda tes wawancara akademik dan mental ideologi itu tanggal 6 sampai 8 Juni 2022. Terakhir itu pengumuman kelulusannya itu akan diberikan tanggal 13 sampai 14 Juni 2022. Nah, jangan lupa ini pengumumannya seperti itu, nanti karena ini masih masa pandemi akan diinformasikan, jadi jadwalnya sewaktu-waktu bisa berubah. Untuk itu jangan lupa ikuti terus channel ini karena nanti kalau ada informasi akan kami informasikan apabila informasinya signifikan, dan tentu saja Anda harus tetap memantau websitenya penerimaan.idu.ac.id. Kemarin sudah kita sampaikan di channel ini, pada episode berikutnya di video yang lain silahkan dicari di channel ini, bahwa mahasiswa selama kuliah di Universitas Pertahanan itu tidak dipungut biaya, baik biaya pendaftaran, biaya kuliah selama pendidikan, kemudian disediakan asrama, makan, seragam, uang saku, dan biaya lain berkaitan dengan pendidikan. Intinya, begitu Anda diterima di Universitas Pertahanan, Anda sebenarnya sudah menjadi prajurit, sudah menjadi kader bela negara. Para lulusan dari masing-masing program studi nantinya bekerja secara penuh sebagai prajurit TNI, bukan semi militer, ini militer penuh. Dan saudara setelah pada saat diterima ya harus menandatangani surat pernyataan sanggup menjadi TNI dan ikatan dinas minimal 10 tahun. Jadi ikatan dinas 10 tahun itu yang ada sama dengan di Akmil, AAL, dan AAU. Kemarin sudah kita informasikan di video yang lainnya tentang UNHAN, program studinya. Jadi di UNHAN itu walaupun kampus baru sudah lengkap mulai dari Politeknik, S1, S2 sampai S3. Tapi khusus yang kita informasikan ini adalah program S1-nya. Itu fakultasnya ada Fakultas Kedokteran Militer, Fakultas Farmasi Militer, Fakultas MIPA Militer, Fakultas Teknik Militer. Sedangkan program studinya itu di Fakultas Kedokteran Militer ada Prodi Pendidikan Kedokteran, Fakultas Farmasi Militer ada Prodi Ilmu Farmasi, Fakultas MIPA ada Prodi Sarjana Matematika, Prodi Sarjana Kimia, Prodi Sarjana Fisika, Prodi Sarjana Biologi. Di Fakultas Teknik Militer ada Prodi S1 Teknik Konstruksi Bangunan Militer, Prodi Sarjana Teknik Informatika, Prodi Sarjana Teknik Elektro, dan Prodi Sarjana Teknik Mesin. Kuotanya berapa? Sampai saat ini belum ada kuota diinformasikan resmi, tetapi berdasarkan pengalaman yang lalu cukup besar. Kuotanya sekitar 1.400-an, tapi itu akumulasi 1.400 mungkin termasuk Politeknik, S1, S2, dan S3. Kalau S1 ini kalau kedokteran kurang lebih 300, kemudian yang lain-lainnya baru menyusul. Apa dengan adanya bagusnya prospek masa depan di UNHAN ini tentu persyaratannya juga cukup ketat. Nah, mari kita ikuti persyaratannya apa saja. Persyaratan umumnya warga negara Indonesia, kemudian sehat jasmani, rohani, tidak buta warna, baik parsial maupun buta warna penuh. Berijazah SMA setingkat jurusan SMA dan SMA setingkat sesuai jurusan prodi yang dioperasionalkan dan hanya lulusan 2021 dan 2022 saja. Tidak pernah tinggal kelas selama di SMA setingkat jurusan IPA dan SMK setingkat. Jadi yang boleh hanya jurusan IPA ini, yang jurusan IPS tidak bisa. Dan SMK pun yang sesuai dengan jurusan program studi di sini. Nilai rapot SMA itu setingkat semester 1 sampai dengan 5 itu rata-rata minimal 85 pada skala penilaian 100 ya. Sedangkan untuk nilai rapor SMK sedangkan semester 1 sampai 5 sesuai struktur kurikulum SMK Pusat Keunggulan rata-rata juga 85 dan diprioritaskan bagi siswa yang masuk 10 besar terbaik SMA setingkat yang bersangkutan pada semester 5. Jadi yang 10 besar tadi semester 5. Kalau rata-ratanya itu semester 1 sampai 5. Memiliki
memiliki IQ minimal 120. Itu dilampirkan bahwa Anda betul-betul 120 walaupun nanti Unhan akan ngecek lagi. Usia maksimal 20 tahun saat masuk pendidikan. Jadi Anda betul-betul lulusan tahun 2021 dan 2022 saja yang bisa. Kalau Akmil itu bisa lebih, mungkin 3 tahun atau 4 tahun terakhir. Memiliki tinggi badan minimal laki-laki 160 cm dan perempuan 155 cm serta berat badan proporsional. Kemudian ini seleksinya, jenis seleksinya lulus seleksi administrasi, ya nilai rapot, tinggi badan, kemudian ijazah, KTP, KK dan seterusnya itu administrasi. Kemudian ke tes kesehatan, ke tes keswa, kesehatan jiwa, terus pemeriksaan psikologi, IQ, terus mental ideologi, dan tes wawancara yang dilaksanakan oleh Universitas Pertahanan RI oleh panitianya. Mampu mengoperasionalkan komputer atau aplikasi internet dan office. Saya yakin generasi milenial akan bisa mengoperasikan. Kemudian bersedia ditempatkan di mana saja sebagai komponen cadangan dan kader intelektual bela negara apabila sewaktu-waktu negara membutuhkan. Bersedia menandatangani surat perjanjian kontrak belajar dan surat pernyataan kesanggupan mengembalikan biaya pendidikan bila mengundurkan diri. Ya, semoga Anda nanti tetap jalan terus, tidak mengundurkan diri karena kasihan saingan Anda yang antri pengen masuk ke sana. Bersedia menandatangani surat pernyataan sanggup menjadi TNI dan ikatan dinas minimal 10 tahun. Jadi begitu Anda masuk nanti langsung diikat dengan ikatan dinas. 13 persetujuan orang tua wali bersedia tinggal di asrama dan sanggup mematuhi peraturan Universitas Pertahanan RI. Jadi nanti diasramakan betul-betul pendidikan yang nanti disiplin. Daftar konversi nilai dan ijazah yang dilegalisir oleh Kemendikbud untuk sekolah SMA, SMK setingkat luar negeri atau dinas pendidikan setempat bagi calon mahasiswa yang berasal dari SMA, SMK setingkat yang berasal dari SMA, SMK setingkat berlatar belakang international school di dalam negeri. Baik luar negeri maupun dalam negeri, kalau bersifat internasional nanti harus ada surat keterangan. Bersedia untuk tidak menikah dan tidak hamil selama mengikuti pendidikan, ya karena dibiayai penuh oleh negara tentu Anda harus fokus kuliah. Tidak sedang menerima beasiswa lain dan tidak akan menerima beasiswa lain selama mengikuti pendidikan. Tadi adalah persyaratan umumnya, sekarang kita informasikan persyaratan khususnya. Ya, intinya tadi sudah kita sampaikan bahwa program studi atau nilai rapot ini utamanya. Nilai rapotnya minimal rata-rata 85, tapi kalau Anda mau masuk jurusan baru dilihat mata pelajarannya. Untuk kalau Anda pilih program studi pendidikan kedokteran, nilai rapor minimal semester 5 untuk biologi dan matematika minimal 90. Program studi ilmu farmasi nilai rapor semester 5 untuk kimia dan matematika minimal 90. Kemudian kalau pengen masuk program studi biologi nilai rapor semester 5 untuk biologi dan matematika minimal 90. Program studi matematika nilai rapor semester 5 dan untuk matematika saja itu minimal 90. Program studi kimia nilai rapor semester 5 untuk kimia dan matematika minimal 90. Program studi fisika nilai rapor semester 5 untuk fisika dan matematika minimal 90. Kemudian program studi teknik informatika nilai rapor semester 5 untuk fisika dan matematika minimal 90. Program studi teknik elektronika nilai rapor semester 5 untuk fisika dan matematika minimal 90. Program studi teknik mesin nilai rapor semester 5 untuk fisika dan matematika minimal 90. Program studi teknik konstruksi bangunan militer nilai rapor semester 5 untuk fisika dan matematika minimal 90. Kemudian bagaimana cara pendaftarannya? Ini pendaftarannya calon mahasiswa wajib melakukan pendaftaran online secara sebagai berikut. Jadi karena ini masih pandemi, cara mendaftarannya adalah dengan online.
Caranya sebagai berikut. Calon mahasiswa membuat akun pendaftaran dan mengisi formulir pendaftaran lengkap dan benar. Jadi Anda mengisi di akun, nanti begitu Anda masuk di https://penerimaan.idu.ac.id nanti ada akun yang harus Anda isi, diisi saja, nanti ikuti petunjuknya. Calon mahasiswa menggugah syarat administrasi sebagai berikut. Jadi setelah Anda masuk, kemudian diunggah. Yang pertama, pas foto berwarna memakai seragam SMA latar belakang putih. Nanti ikuti apa? Kemudian foto berwarna memakai seragam SMA seluruh badan, tampak depan dan samping. Jangan lupa. Kemudian scan rapor SMA asli dan dari semester 1 sampai 5 yang dilegalisir oleh sekolah. Jadi nanti dilegalisir. Ijazah SMA asli atau surat keterangan lulus. Jadi yang ijazah asli itu tahun 2021, kalau surat keterangan lulus 2022. Kartu tanda penduduk, akta kelahiran, kartu keluarga. Calon mahasiswa mencetak kartu ujian. Jadi setelah Anda itu upload, terus dicetak kartu ujiannya. Calon mahasiswa wajib mengikuti rangkaian tes sesuai jadwal yang telah ditentukan. Terlampir, calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi gelombang 2 akan langsung diasramakan dan mengikuti pendidikan untuk tahun anggaran 2022-2023 yang akan dibuka nanti akan diinformasikan berikutnya lagi. Tapi kalau tahun lalu itu sekitar akhir Agustus, tanggal 29 Agustus tepatnya. Nah, nanti untuk 2022 kurang lebihnya sama. Calon mahasiswa wajib memahami semua pengumuman di website penerimaan mahasiswa baru otomatis. Jadi di pendaftaran tadi juga di websitenya Universitas Pertahanan. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus sampai dengan tahap akhir wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengirim persyaratan administrasi dimasukkan ke dalam stopma plastik yang berisi sebagai berikut. Jadi nanti kan yang dinyatakan lulus saja ini, kalau tidak lulus tidak perlu. Yang pertama, fotokopi rapor SMA atau setingkat semester 1 sampai 6 yang dilegalisir oleh sekolah. Jangan lupa dilegalisir. Ijazah SMA atau setingkat yang dilegalisir oleh sekolah, misalnya SMA, SMK. Fotokopi kartu induk siswa nasional NISN yang dilegalisir oleh sekolah, surat keterangan kesehatan, surat keterangan bebas narkotika dan bebas tato dari rumah sakit pemerintah, surat keterangan catatan kepolisian asli dan fotokopi. Pas foto berpakaian jas hitam dan berdasi ukuran 4x6 berwarna latar belakang warna putih sebanyak 4 lembar dan soft file dalam bentuk flash disk. Jadi siapkan flash disknya. Bagi calon mahasiswa yang diterima bersedia menandatangani surat perjanjian mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh negara apabila mahasiswa melakukan pelanggaran hukum dan atau pelanggaran peraturan Universitas Pertahanan yang berakibat dikeluarkannya ketetapan putus studi atau tidak dapat melanjutkan pendidikan serta dokumen lainnya. Jadi kalau Anda salah itu harus mengganti biaya dan Anda itu harus ada surat pernyataannya. Demikian untuk informasi breaking news kali ini yang terkait dengan penerimaan Kadet baru tahun 2022 dari Universitas Pertahanan RI. Ini betul-betul sangat penuh tantangan karena betul-betul yang diambil adalah putra-putri terbaik bangsa dan saudara yang putra-putri terbaik bangsa silahkan untuk mendaftar di Universitas Pertahanan RI dengan mengikuti. Kalau ini kurang jelas Anda bisa lihat di video-video sebelumnya di channel ini. Jangan lupa like and subscribe dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.